Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihil azim, amma ba'du. Kita memasuki pada bagian keempat kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pembacaan kitab Mukhtasar Al-I'tiqad lil Imam Al-Baihaqi karangan Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahumallahu ta'ala. Qala al-muallif al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Asy-Sya'rani berkata, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada beliau dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari kitab beliau. Babu bayani sifatiz zati wa sifatil fi'li. Bab ini menjelaskan tentang sifat zat, tentang sifatuz zat, sifat zat, wa sifatil fi'li, dan sifatil fi'li, sifat perbuatan. Tadi beberapa waktu yang kemarin disebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, bahwa nama-nama Allah di dalam Asmaul Husna itu merupakan sifat-sifat bagi Allah. Nah, sifat-sifat Allah itu ada yang dikatakan atau dibagi menjadi dua. Sifat Allah itu dibagi menjadi dua. Sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna atau di dalam Al-Quran dan hadis. Ada sifatul zat, sifat yang merupakan zat Allah, dan ada sifatul fi'li, ada sifat yang merupakan perbuatan Allah. Itu sifatul zat, sifatul fi'li. Dasarnya qala Allahu jalla thana'uhu, telah berfirman Allah jalla thana'uhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ayat 22, 23 dan 24. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Sifat ilmu, pengetahuan itu termasuk sifat zat Allah, sifat bagi zat Allah. Huwar rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini juga sifatul zat. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam, dialah Allah. Dia maksudnya ya Allah, dialah Allah, Tuhan itu adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali Dia. Al-Malik, kecuali Dia.
Al-Malik Maharaja, artinya Allah itu yang memiliki, yang menguasai semuanya. Al-Quddus, Al-Quddus yang maha suci, yang maha suci. Kemudian As-Salam, Allah itu maha selamat, artinya selamat dari cela, dari aib dan kekurangan. Ini berarti sifatul zat, berarti sifat zatnya Allah. Al-Mu'min, Allah itu pemelihara keamanan, pemelihara keamanan, yang memberikan keamanan. Ini juga sifatul zat. Al-Muhaimin, Al-Muhaimin ini yang maha menguasai, yang maha kuasa. Al-Muhaimin yang maha kuasa. Kemudian Al-Aziz, Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar, Al-Jabbar ini maha kuasa juga. Al-Mutakabbir ini yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini nama-nama yang disebutkan di sini adalah bagian dari sifatul zat, sifat yang merupakan zat Allah. Kemudian huwallahul khaliqul bari, huwallahu, dialah Allah, al-khaliqu yang maha menciptakan. Ini namanya sifatul fi'li, karena menciptakan itu perbuatan. Al-bari'u yang mengadakan, Allah yang mengadakan. Al-musawwiru yang membentuk rupa, yang memberikan rupa, yang membentuk rupa. Ini juga nama perbuatan, sifatul fi'li. Lahul asmaul husna, hanya bagi Allah nama-nama yang indah, nama-nama terbaik. Nah, mengapa nama-nama bagi Allah itu dikatakan nama-nama terbaik, nama-nama paling indah? Karena nama bagi Allah adalah sifat kesempurnaan baginya. Memang hakiki. Beda dengan kita. Kita ini nama hanya sebuah nama, tapi bukan kesempurnaan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Apa yang di langit dan yang di bumi bertasbih kepadanya, menyucikan kepadanya apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, lagi maha bijaksana. Al-Hasyr 24, 22, 24. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi berkata ketika mengomentari ketiga ayat ini, fa asyara fi hadhil ayati ila fasli asma'iz zati min asma'il fi'li ala ma nubayyinuhu. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, memberikan petunjuk dalam tiga ayat ini pada memisah, membedakan antara nama-nama bagi zat Allah daripada nama-nama bagi perbuatan Allah. Nama bagi zat dan nama bagi perbuatan itu berbeda. Ala ma nubayyinuhu, seperti yang akan kami jelaskan. Ila sa'iri ma dzukira fi kitabihi min asma'iz zati wa asma'il fi'li. Kami menjelaskan nama-nama itu sampai semua apa yang disebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab Allah, dari berbagai nama-nama zat dan nama-nama perbuatan. Nah, falillahi azza ismuhu asma'un wa sifatun. Allah yang maha perkasa namanya, maha perkasa, maha mulia namanya. Allah ini memiliki banyak nama dan banyak sifat. Allah memiliki banyak nama, banyak sifat. Wa asma'uhu sifatuhu. Dan nama-nama Allah itu adalah sifat-sifat bagi Allah. Nama bagi Allah adalah sifat bagi Allah. Beda dengan kita. Kita ini nama hanya sebuah nama. Wa sifatuhu awsafu. Sedangkan sifat-sifat bagi Allah adalah keterangan tentang Allah. Kita kalau ingin makrifat kepada Allah, maka perlu mengetahui sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat itu yang menerangkan tentang Allah.
Dan sifat-sifat Allah itu diketahui dari nama-namanya, karena nama-nama itu merupakan sifat bagi Allah. Nah, di sini dijelaskan wahya ala kismain, sifat-sifat bagi Allah itu dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satu daripada dua bagian itu sifatu dzatin, adalah sifat-sifat bagi zat Allah. Jadi ada sifat-sifat bagi zat Allah, wal akharu sifatu fi'lin. Dan yang lainnya adalah sifat-sifat bagi perbuatan Allah. Nah, mengetahui sifat-sifat bagi zat Allah dan sifat-sifat bagi perbuatan Allah ini penting. Mengapa penting? Karena dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99 ini, oleh para ulama di dalam sifat 20 dirangkum, kemudian disimpulkan, diambil yang namanya sifat 20. Sifat 20 ini, karena sifat 20 ini dalam rangka mengantarkan kita makrifat kepada Allah, maka bagaimana? Yang diambil dari 20 sifat ini adalah sifatul zat, sifat-sifat bagi zat Allah. Mengapa sifat-sifat bagi zat Allah? Apa bedanya sifatul zat dengan sifatul fi'li? Kalau sifatul zat, sifat-sifat bagi zat Allah itu ketika sifat itu dimiliki oleh Allah, wajib bagi zat Allah, maka kebalikan dari sifat itu mustahil bagi Allah. Seperti wujud, qidam, baqa, kebalikan dari ini mustahil bagi Allah karena kekurangan. Tetapi sifatul fi'li, sifat-sifat yang merupakan perbuatan Allah, ketika dimiliki oleh Allah, maka kebalikannya tidak mustahil bagi Allah. Contoh, Allah misalnya al-mu'ti, maha memberi, tetapi Allah juga al-mani, maha tidak memberi. Sama-sama dimiliki oleh Allah. Atau misalnya sifatul fi'li diantaranya al-muhyi, Allah yang maha menghidupkan, maka Allah juga al-mumit, Allah yang maha mematikan. Ini perbedaan sifatul zat dengan sifatul fi'li. Dan sifatul fi'li ini tidak dimasukkan di dalam sifat 20, karena sifatul fi'li ini biasanya dalam rangkaian Asmaul Husna oleh para ulama ditafsirkan atau dinilai sudah masuk dalam sifat qudrah dan masuk dalam sifat iradah. Sifatul fi'li ini biasanya masuk dalam sifat qudrah iradah. Karenanya qudrah dan iradah itu dianggap merepresentasikan, mewakili sifat-sifat perbuatan Allah, sifat-sifat bagi perbuatan Allah yang begitu banyak. Ini perbedaan sifatul zat dengan sifatul fi'li. Nah, ini pelajaran pagi ini mudah-mudahan, karena pelajaran tentang sifat-sifat Allah ini agak berat dan pelajaran yang besok ini juga berat lagi, maka ini tidak perlu banyak-banyak. Dan saudara-saudara, saya sarankan yang mengikuti pengajian ini ada baiknya punya kitabnya di internet itu bisa dicari. Kemarin sudah kami posting, bisa di-download dalam bentuk PDF. Mengapa? Agar ketika membaca, agar ketika mengikuti pengajian ini bisa lebih efektif, terutama sahabat-sahabat di mana-mana yang telah mengisi absensi kehadirannya tolong diisi, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Allah melindungi keluarga kita, menjaga keluarga kita. Allah juga melindungi orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Allah melindungi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di mana-mana di dunia ini. Mudah-mudahan Allah segera mengeluarkan kaum beriman, kaum muslimin
umat Islam dimanapun mereka berada, dari bencana, dari musibah yang melanda mereka, sehingga nanti memasuki puasa bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.